Terima kasih Mas Yogi yang kami hormati, Bu Yen Yen, Bapak-Bapak narasumber, Mas Moderator, Mas Yogi, dan tentu saja Bapak Ibu peserta Pekan Duta Transformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Mohon izin sebelumnya sedianya Bu Siska Indirawati, Kasubdit Penelitian dan Pengembangan dan Kerjasama kelembagaan yang seharusnya menyampaikan paparan ini, tapi beliau saat ini kebetulan ada agenda yang bersamaan terkait penyelenggaraan G20, jadi beliau mendelegasikan ke saya untuk menyampaikan paparan mengenai FKPKN. Mohon izin mungkin kami sampaikan paparan terkait quick win FKPKN. Mungkin ini salah satu yang menarik ya, biasanya quick win ini pada umumnya ya terkait terobosan di bidang IT atau terkait aplikasi penerapan teknologi. Untuk tahun ini dari DSP ini quick win-nya memang untuk pembentukan atau pelaksanaan forum koordinasi pengelolaan keuangan negara. Nah, ini FKPKN ini sendiri, ini mungkin sejarahnya memang tidak terlepas dari RCE ya, di tahun 2021 ya. Jadi FKPKN ini memang salah satu pilar atau salah satu unsur yang diharapkan membantu atau mendukung implementasi regional chief economist. Mungkin next. Jadi ada berapa yang melatar belakangi ini pembentukan FKPKN ini. Mungkin di daerah mungkin sudah biasa yang melaksanakan sinergi kolaborasi baik antar unit eselon 1 maupun dengan stakeholder atau pihak eksternal, tapi dengan ada FKPKN ini diharapkan sinergi kolaborasi tadi bisa dilakukan lebih terstruktur, terlembaga, dan terkoordinasi dengan lebih baik, sehingga sinergi dan kolaborasi itu bisa dilaksanakan lebih optimal. Selain itu ada isu-isu yang memang masih mungkin ya berulang juga, mungkin isu-isu yang sudah lama ya terjadi di daerah, seperti masih ada ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat daerah, dan juga masih ada pemerintah daerah yang memerlukan ya pendampingan, asistensi, dukungan, bantuan secara intens dari pemerintah pusat. Nah, hal-hal ini yang awalnya mendorong untuk pembentukan FKPKN yang kemudian dikaitkan juga atau diharapkan tadi selaras ya dengan pelaksanaan regional chief economist di daerah. Selain itu ada arahan dari pimpinan juga, baik dari Ibu Menteri maupun Pak Wamen ya, untuk yang menugaskan DJPB untuk mendesain ya forum koordinasi untuk mendukung ya pengembangan pelaksanaan perekonomian di daerah yang melibatkan berbagai unsur, baik itu regional ekonomis, akademisi dari universitas, maupun mengoptimalkan juga tadi bersinergi dengan unit-unit eselon 1 kementerian lain di daerah. Next. Nah, tadi karena ada kaitan erat dengan implementasi RCE pada desain awal di 2021, memang DJPB waktu itu melakukan tindak lanjut dari arahan pimpinan tersebut, mempropos atau melaksanakan piloting ya 3 unsur pilar atau RCE. Yang pertama itu ada perbaikan atau istilahnya new KFR ya, yang tentu ini juga sama melibatkan berbagai unit eselon 1 juga, kemudian dari teman-teman new KFR dari teman-teman PA, kemudian ada juga teman-teman PKN yang mempropos ALKO CEPIN regional,
Dan terakhir ini ada FKPKN, dan tiga ini memang tidak terlepas ya dari kolaborasi, sinergi, keterlibatan dari unit-unit eselon 1 maupun ada misalkan BLU atau SNP di lingkungan Kemenku. Nah, next terkait FKPKN sendiri, di rancangannya, di konsepnya memang nanti saat ini dasar hukum, payung hukumnya masih berproses. Dalam tahap pembahasan di Biro Hukum, sedianya targetnya di akhir Mei ini sudah ditetapkan dasar hukum, payung hukum terkait pelaksanaan RCE secara umum, termasuk pelaksanaan FKPKN. Nah, di draft KMK pelaksanaan RCE tersebut, untuk kelembagaan FKPKN akan terbagi dua, jadi ada di tingkat pusat dan di tingkat daerah, dan diharapkan nanti tentu ada interaksi ya, ada koordinasi antara FKPKN tingkat pusat dan tingkat daerah. Kelembagaan FKPKN ini tadi diharapkan untuk mendukung ya peran RCE dalam seperti mendeliver atau menyampaikan kebijakan pemerintah pusat, mengharmonisasi kebijakan pemerintah pusat daerah, memperkuat sinergi kelembagaan dan peran Kementerian Keuangan di daerah, memberikan pendampingan kepada tadi Pemda yang masih membutuhkan ya pendampingan asistensi, juga meningkatkan kapasitas SDM ya, baik SDM pengelola APBN maupun APBD. Output yang diharapkan dari pelaksanaan FKPKN ini bisa berupa laporan-laporan yang memuat feedback, masukan, rekomendasi pengelolaan keuangan negara maupun kajian, visit atau publikasi-publikasi lainnya. Nah, outcome yang diharapkan dihasilkan dari pelaksanaan FKPKN diharapkan nanti ada penguatan sinergi, ada terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan negara, kemudian adanya harmonisasi kebijakan pemerintah pusat daerah, dan peningkatan kapasitas SDM. Next. Nah, untuk kegiatan FKPKN secara umum ada dua jenis kegiatan, baik yang bersifat rutin, mungkin ini terkait pelaksanaan TUSI yang memang sudah melekat ya di kantor vertikal Kementerian Keuangan Daerah, maupun tematik ya, ada karakteristik kebutuhan atau kebijakan di daerah yang membutuhkan program atau kegiatan tertentu, dan di bidang kegiatan bisa mencakup banyak bidang ya, mulai dari pendapatan, belanja, BLU, investasi, dan lain sebagainya. Dan bentuk kegiatannya juga mungkin yang selama ini sudah memang sudah biasa juga ya dilaksanakan oleh teman-teman di daerah, baik rapor, forum bersama, FGD, ada joint research atau ada pelatihan, secondment, sharing data, dan lain sebagainya. Nah, mungkin selanjutnya juga ada isu atau pertanyaan ya, bagaimana kaitannya FKPKN, KFR, dan ALKO ya, yang sebelumnya memang sebagai unsur ya pelaksanaan implementasi RCE. Nah, keberadaan FKPN ini diharapkan tadi untuk mendukung ya pelaksanaan KFR dan ALKO, mulai dari pengumpulan data ya yang membutuhkan sharing ya data dan informasi dari instansi-instansi lain. Kemudian waktu penyusunan laporan juga membutuhkan konsultasi, asistensi, pendampingan ya dari para expert atau tadi akademisi atau regional ekonomis, dan waktu publikasi juga supaya terdeliver atau terkomunikasikan dengan baik juga membutuhkan forum-forum bersama FGD atau sharing session ya, untuk menyampaikan hasil-hasil analisis atau kajian khususnya terkait yang KFR dan ALKO ini. Kemudian milestone FKPN sendiri tadi sudah disampaikan, sudah dimulai di kuartal 4 ya 2021, di bulan September waktu itu ada pelaksanaan piloting RCE, termasuk piloting FKPKN dan piloting KFR dan ALKO. Untuk piloting FKPKN sendiri
ada 6 kanwil yang ditunjuk, itu Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Nah, untuk di 2022, rollout RCE sendiri dilaksanakan di seluruh kanwil. Di bulan Desember sudah disampaikan minta dinas ya oleh Pak Sesdikjen kepada seluruh kanwil. Di perjalanannya RCE ini menjadi salah satu inisiatif strategis ya, inisiatif strategis, dan juga dijadikan IKU. Oleh karena itu FKPKN ini termasuk yang menjadi quick win ini harapannya tadi untuk mendukung ketercapaian kesuksesan pelaksanaan inisiatif strategis dan ketercapaian IKU yang terkait RCE ini juga. Nah, dalam perjalanannya di tahun 2022 ini ada berbagai dinamika ya, khususnya tadi dalam penetapan ya payung hukum, dasar hukum berupa KMK ya, untuk lebih tadi memperkuat pelaksanaan RCE yang melibatkan ya berbagai unit eselon 1 Kemenku. Nah, oleh karena itu terkait FKPKN sendiri karena membutuhkan payung hukum ini khususnya untuk pembentukan FKPKN di daerah, saat ini masih yang termasuk untuk progres ya, tahapan di quick win FKPKN sendiri. Saat ini memang salah satu milestone terpentingnya itu dalam proses penetapan KMK RCE yang nantinya akan diikuti juga oleh KMK penetapan FKPKN di masing-masing provinsi, di masing-masing daerah. Di rancangan KMK di tingkat pusat sendiri sudah di draftnya sudah ada pendelegasian untuk penetapan KMK di daerah yang ditandatangani oleh Pak Kepala Kanwil BJPD untuk menetapkan FKPKN di 34 provinsi. Harapannya di bulan Juni tadi di MKMK-RCE di tingkat pusat di Mei ini sudah selesai dan diikuti dengan penetapan FKPKN di 34 provinsi yang harapannya di bulan Juni akan selesai. Pelaksanaan FKPKN sendiri karena tadi mengacu rollout RCE sudah dilaksanakan mulai dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 2022, dan pelaporannya sendiri dilaksanakan secara triwulanan, disampaikan kepada BSP itu paling lambat 10 hari kerja ya, bulan berikutnya. Mungkin itu penyampaian mengenai FKPKN, Mas Yogi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu para duta transformasi. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga terkait dengan FKPKN, apakah sudah dipastikan tidak ada tumpang tindih terkait dengan pelaporan, Pak Irfan? Monggo silakan Mas Kang Irfan. Baik, Mas Yogi, terima kasih atas pertanyaannya terkait pelaporan. Mungkin ini salah satu isu juga ya di implementasi RCE, karena bukan tumpang tindih, mungkin ada beberapa yang memang irisan ya, ada beririsan. Saat ini mungkin ada beberapa pelaporan ya dari teman-teman Kanwil yang bersifat bulanan, itu yang strategic deficit ya. Kemudian ada triwulanan yang KFR, kemudian ada ALPO juga, dan FKPKN. FKPKN sendiri agak berbeda juga nih. Kalau yang lain bersifat analisis ya, kajian KFR, ALPO. FKPKN sendiri biasanya bersifat pelaporan kegiatan ya, atau aktivitas gitu. Nah, yang beririsan memang mungkin dengan yang strategic deficit ya, karena strategic deficit karena tadi judulnya adalah strategik ya, atau untuk eksekutif ya, atau executive summary. Memang isinya ada beberapa istilahnya itu sumbangan atau hasil dari baik KFR, ALPO maupun FKPKN. Jadi saat ini di deficit sendiri ada kewajiban untuk secara bulanan ya menuangkan atau melaporkan, mencantumkan
pilihan kegiatan mungkin, bukan semua kegiatan, tapi pilihan kegiatan yang memang perlu dicantumkan di strategi brief sheet. Tapi di laporan LKPKN itu bersifat konsolidasi ya. Jadi seluruh kegiatan yang terkait LKPKN dilaporkannya di apa namanya tuh di laporan LKPKN yang triwulanan. Mungkin jadi memang dari awal sudah teman-teman di kantor pusat sebenarnya sudah merancang strategi brief sheet ini sebagai media istilahnya itu strategisnya gitu, pelaporan strategisnya yang memang ada kaitannya ya, ada irisannya ya dengan masing-masing tadi atau klaster atau pilar RTE baik KFR, ALKO dan FKPKN. Jadi laporan LKPKN sendiri sebetulnya terpisah ya dengan KFR dan ALKO ya. Tapi dengan brief sheet memang tadi ada irisan, tapi tidak semua yang dilaporkan KPKN dilaporkan kembali di brief sheet, tidak cuma hanya kegiatan atau aktivitas tertentu. Mungkin itu sedikit penjelasan tambahan dari saya, Mas Devi. Terima kasih. Terima kasih, Mas Irfan. Jadi bukan tumpang tindih, Mas ya, tapi beririsan ya. Jadi artinya saling support ya antara report satu dengan yang lain tadi seperti Mas Irfan sampaikan.